Parma resmi terdegradasi ke Serie B Italia. Parma dipastikan kembali ke divisi kedua sepak bola Italia. Tim asuhan dari Roberto De Aversa itu mendapatkan kekalahan dari Torino di Stadion Olimpico Torino dalam lanjutan Serie A Italia. Iga Loblu kembali ke Serie B setelah 3 tahun berada di divisi teratas. 5 kekalahan beruntun membuat Gervinho dan rekan-rekannya tidak dapat keluar dari posisinya saat ini. Parma saat ini berada di peringkat ke-19 klasemen sementara. Dengan tim jersey putih hitam itu memiliki 20 poin dari total 34 pertandingan. Tim tersebut tertinggal 12 poin dari Cagliari yang berada di peringkat ke-17 dengan 4 pertandingan tersisa lagi. Parma juga tertinggal jauh dari segi selisih gol dibandingkan Cagliari. Parma menjadi tim kedua yang dipastikan turun divisi. Crotone menjadi tim pertama yang merasakan nasib tersebut. Raihan 18 poin dari total 34 laga membuat mereka berada di posisi paling terbawah. Resmi Javi Gracia dipecat oleh Valencia. Performa buruk di Liga Spanyol sepanjang musim 2020-2021 ini membuat Valencia resmi memberhentikan Javi Gracia pada Senin kemarin. Gracia ditunjuk Valencia pada awal musim 2020-2021 ini. Ia ditunjuk sebagai suksesor dari Albert Celades yang dipecat sebelum musim 2019-2020 berakhir. Namun Gracia gagal membawa Valencia bangkit dari keterpurukannya. Mereka kini duduk di peringkat 14 klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 36 poin. Hanya unggul 6 angka dari Huesca yang duduk di zona degradasi. Dalam satu dekade terakhir, Valencia memang menjadi salah satu klub Spanyol yang gemar memecat pelatih. Beberapa nama peken juga sempat merasakan kursi panas di Mestalla. Di antaranya adalah Marcelino Garcia, Gary Neville, Cesare Prandelli, dan juga Nuno Espirito Santo. Batal lawan Liverpool, MU terancam sanksi pengurangan poin. Duel Manchester United melawan Liverpool di Stadion Old Trafford itu batal digelar setelah supporter melakukan unjuk rasa dengan memasuki stadion tersebut. Kick-off awalnya hanya ditunda beberapa jam saja, akan tetapi makin banyaknya supporter yang masuk ke stadion ditambah dengan melakukan perusakan di Stadion Old Trafford membuat Premier League membatalkan pertandingan tersebut. Dikutip dari Sport Bible, baik Asosiasi Sepak Bola Inggris FA maupun Premier League kini menyelidiki aksi kerusuhan tersebut. Meski demikian, dalam aturan Premier League, klub yang gagal menjamin keamanan pemain dan juga staf, serta orang yang keluar masuk dari lapangan bisa diberikan pengurangan poin. FA juga memperlakukan denda sebagai bagian dari daftar hukuman yang bisa diberikan, termasuk penutupan lapangan, skorsing dari kompetisi, dan tanggung jawab atas biaya penundaan yang lain. Jika hukuman pengurangan poin ini diberikan, maka Manchester United patut waspada dengan target di 4 besar pada klasemen akhir nanti. Saat ini Manchester United tertinggal 13 poin dari Manchester City yang hanya tinggal menunggu waktu untuk juara Liga Premier Inggris pada musim kali ini. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu juga masih unggul 12 poin atas Tottenham Hotspur yang kini berada di posisi yang kelima. Rafael Varane akan absen bila Real Madrid kalah berjumpa dengan Chelsea. Real Madrid dipastikan tidak diperkuat oleh Rafael Varane saat bersua dengan Chelsea pada leg kedua semifinal Liga Champions. Rafael Varane harus absen karena mengalami cedera otot. Cedera itu dialami bek tangguh asal Prancis sebelum laga melawan Osasuna pada La Liga Spanyol kemarin. Rafael Varane diperkirakan harus menepi selama 10 hari karena cederanya tersebut. Cedera yang dialami oleh Varane tentu menjadi pukulan telak bagi Zinedine Zidane. Juru racing asal Prancis tersebut harus kehilangan salah satu bek terbaiknya di laga hidup mati kontra Chelsea. Meski begitu, Zidane bisa sedikit bernafas lega karena sang kapten yakni Sergio Ramos bisa kembali bermain setelah pulih dari cedera betisnya. Sergio Ramos diperkirakan akan berdua dari salah satu antara Eder Miliato ataupun Nacho di jantung pertahanan Los Merengues. Arsenal gagal ke Eropa, Mikel Arteta terancam dipecat. Saat ini Arsenal berada di posisi yang sulit di Liga Premier Inggris. Mereka ada di peringkat ke-9 klasemen sementara dengan tersisa 4 laga lagi. Kini target The Gunners adalah menembus zona Eropa, minimal bisa masuk ke Liga Eropa. Namun mereka tertinggal 9 poin dari peringkat yang kelima, dan kini Mikel Arteta menghadapi tekanan yang besar. Jika gagal ke Eropa, dia dianggap sebagai salah satu pelatih terburuk milik Arsenal dan mungkin harus siap ketika dipecat. Arsenal sebenarnya masih punya peluang lewat Liga Eropa.
Pekan ini Arsenal akan memainkan leg kedua dengan harapan bisa mencapai final. Jika bisa juara di Liga Eropa pada musim ini, seharusnya posisi Mikel Arteta akan aman sebagai pelatih Arsenal. Namun jika gagal, Arsenal akan membuat catatan buruk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir dengan tidak bisa bermain di Eropa sama sekali. Liverpool enggan bayar mahal untuk dapatkan Erling Haaland. Masa depan Erling Haaland menjadi sorotan ketika beberapa waktu yang lalu sang agen yakni Mino Raiola dikabarkan sudah menawarkan ke Barcelona dan juga Real Madrid. Tanya itu, Raiola juga dikabarkan mendekati sejumlah klub top di Liga Premier Inggris. Salah satu klub yang sempat dikaitkan dengan Erling Haaland adalah Liverpool. Manajer The Reds yakni Jurgen Klopp kabarnya sangat ingin memboyong penyerang asal Norwegia itu ke Anfield Stadium. Diketahui musim ini lini depan Liverpool tampil begitu melempem. Trio mereka sudah mulai tak padu dalam urusan mencetakkan gol. Namun kini seperti yang dilansir dari Football Insider, pihak Liverpool diklaim tak mau membayar biaya yang sangat tinggi untuk mendapatkan tanda tangan dari Erling Haaland. Sebelumnya Dortmund sendiri menegaskan bahwa mereka tak berencana melepas Erling Haaland dalam waktu yang dekat ini. Namun jika ada klub yang berani membayar 180 juta euro, maka negosiasi pun bisa dilakukan. Barcelona incar bek tengah yang baru. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, Barcelona telah memulai pergerakannya termasuk rencana cerdasnya untuk membeli bek tengah yang baru. Rencana cerdas itu diungkap oleh Tuto Mirsato yang menangkap gelagat Barcelona dalam membeli bek tengah yang baru. Untuk saat ini, Barcelona memang sudah berhasil mendatangkan bek tengah yang baru yakni Eric Garcia. Tetapi Barcelona rupanya dipercaya tak akan berhenti membeli bek tengah yang baru. Oleh karena itu, ada laporan kalau Barcelona sedang menjajaki kemungkinan untuk membeli bek Lazio yakni Luis Felipe. Bahkan Barcelona sudah menggelar pertemuan dengan sang agen Luis Felipe yakni Stefano Castagna. Barcelona tampaknya serius dengan bek tengah asal Lazio itu agar bisa berduet dengan Eric Garcia nantinya. Di musim ini, Luis Felipe jarang mendapatkan menit bermain. Ia hanya tampil sebanyak 14 kali saja di semua kompetisi. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Barcelona, karena di Barcelona ia diyakini akan menjadi pilihan utama untuk menggantikan peran dari Gerard Pique yang kini mulai dimakan usia dan juga sering mengalami cedera. Jarang dimainkan, Pep Guardiola ingin boyong Pjanic dari Barcelona. Menurut laporan dari Football Espanya, mantan pelatih Barcelona yakni Pep Guardiola telah dikaitkan dengan mantan klubnya itu untuk mencari pengganti bagi Fernandinho, yang dimana Pep Guardiola dinyatakan tertarik untuk segera memboyong Miralem Pjanic dari Barcelona. Pemain veteran Brasil yakni Fernandinho akan meninggalkan Etihad Stadium ketika kontraknya berakhir pada musim panas nanti. Meski pemain berusia 35 tahun itu terus memainkan peran kunci dalam pengejaran triple winner Guardiola di musim kali ini. Namun Pep Guardiola sekarang akan mengalihkan perhatiannya untuk membawa wajah baru menjelang musim 2021-2022 dengan pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic dalam daftar sasarannya. Pada beberapa waktu yang lalu, Pjanic ungkapkan rasa frustasinya karena kurangnya menit bermain di bawah asuhan Ronald Koeman di Barcelona. Dan mungkin saja Pjanic akan tertarik untuk pindah ke Manchester City. Achraf Hakimi isyaratkan bakal kembali ke Real Madrid. Pemain bola berusia 22 tahun itu resmi berseragam Inter Milan pada September yang lalu dengan durasi kontrak selama 5 musim. Selain itu, Nerazzurri harus mengeluarkan biaya transfer sebesar 40 juta euro atau sekitar 697 miliar rupiah untuk membawa Achraf Hakimi ke Giuseppe Meazza. Di musim pertamanya bersama klub sepak bola asal Milan tersebut, sang pemain berhasil membawa tim biru hitam memenangi Scudetto musim kali ini. Berbicara kepada El Chiringuito, sang pemain mengatakan ia tidak bisa melupakan Real Madrid lantaran si putih sudah dianggap sebagai rumahnya. Bahkan ia terang-terangan lebih senang untuk berkarir sepak bola di Santiago Bernabeu dan berjuang untuk mengamankan tempatnya. Sebagai informasi, Inter Milan belakangan memang terus dikabarkan akan menjual pemain di bursa transfer musim panas. Hal ini tak lepas karena mereka mengalami kesulitan keuangan. Jadi kemungkinan besar Achraf Hakimi hanya akan mau pindah ke Real Madrid saja jika ia jadi dijual oleh Inter Milan di bursa transfer musim panas nanti. Diincar Chelsea, Juventus siap jual murah Adrien Rabiot. Chelsea cukup sering diberitakan akan berbenah di musim panas nanti. Thomas Tuchel ingin memperkuat timnya agar bisa menjadi penantang gelar yang serius di musim depan.
Kini Thomas Tuchel dilaporkan ingin mendatangkan Adrien Rabiot ke Chelsea. Ia ingin mantan anak asuhnya itu memperkuat lini tengah The Blues. Calcio Mercato mengklaim bahwa kepindahan Rabiot ke Chelsea berpotensi terjadi karena Juventus kini siap menjual sang gelandang. Sang pemain dinilai tidak cocok dengan skema permainan milik Juventus. Juventus pun merasa lebih baik melepasnya di musim panas ini karena sang gelandang juga punya tuntutan gaji yang besar di Juventus. Menurut laporan tersebut, Juventus akan menjual Rabiot dengan harga yang cukup murah di bursa transfer musim panas nanti. Sang gelandang sejatinya masih punya kontrak di Turin hingga tahun 2024 mendatang. Namun ia kabarnya hanya akan dijual di kisaran angka 20 juta euro saja. Sebenarnya Rabiot tampil cukup konsisten di musim kali ini. Ia bahkan telah bermain sebanyak 42 kali untuk Juventus dan ia berhasil mengemaskan 3 gol dan 3 assist bagi si nyonya tua. Resmi Jose Mourinho akan melatih AS Roma. Klub asal Italia yakni AS Roma mengumumkan bahwa Jose Mourinho sebagai pelatih yang akan menangani klub tersebut pada musim depan menggantikan posisi dari Paulo Fonseca. Sebelum mengumumkan Mourinho sebagai juru taktik yang baru, klub berjuluk Eropa tersebut memutuskan tak memperpanjang kontrak dari sang pelatih sekarang yakni Paulo Fonseca yang akan berakhir pada musim ini. Melalui manajer umum olahraga yakni Thiago Pinto, AS Roma menyatakan langsung bergerak cepat ketika Mourinho memutuskan bersedia untuk melakukan negosiasi. Jose Mourinho akan dikontrak selama 3 tahun di AS Roma hingga Juni 2024 mendatang. Sebelumnya, Jose Mourinho pernah menangani klub Italia lainnya yakni Inter Milan pada tahun 2008 hingga tahun 2010 dan telah berhasil meraih gelar Serie A Italia, Coppa Italia, Supercoppa Italia, dan juga Liga Champions. Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.